Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa semuanya, ya. Ya, baik. Jadi ini awal perkuliahan kita, ya. Saya mendapatkan tugas ini dari prodi, ya, sebagaimana yang sudah tercantum di jadwal, gitu ya. Jadi saya diminta untuk mengajar semester 4 kelas reguler C di sini. Apakah betul ini dengan mahasiswa semester 4 kelas reguler C? Iya Pak, betul Pak. Ya, betul ya. Ya, baik. Takutnya saya salah kelas gitu nanti ya. Jadi ini betul ya, mahasiswa semester 4 kelas reguler C ya. Baik, di sini sudah hadir ada 10 orang mahasiswa, ya mungkin nanti yang lain bisa menyusul ya. Karena ini baru pertemuan pertama, biasanya pertemuan pertama ini apa namanya tuh masih belum tahu jadwal ya. Bagaimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Baik, saya akan memulai share screen ya, rekan-rekan sekalian. Ya baik, jadi rekan-rekan sekalian ya, jadi di sini ya saya akan mengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis plus Praktikum gitu ya. Jadi kodenya di sini ada kode 231 gitu ya untuk mata kuliah dari Sistem Informasi Geografis plus Praktikum ini ya. Baik, jadi pada pertemuan awal ini ya, jadi saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian tentang rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan ya. Jadi sebelum masuk ke materi perkuliahannya, jadi kita akan apa namanya belajar ya, memahami ruang lingkup apa yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan ke depan gitu ya. Jadi selama rekan-rekan mempelajari mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini gitu ya, apa saja yang akan didapatkan gitu ya, termasuk materi kuliahnya. Nanti ada praktikumnya juga, tugas-tugas mata kuliah nanti yang harus diselesaikan gitu ya. Baik, saya mulai saja ya rekan-rekan sekalian. Ya, baik, karena ini mata kuliah pertama ya, pertama kali kita tatap muka, saya izin untuk memperkenalkan diri dulu ya. Ya mungkin beberapa rekan-rekan di sini sudah sering ketemu gitu ya di kampus gitu ya, bertatap muka gitu kan di kampus ya. Tapi kita belum pernah ya sebelumnya di dalam kelas gitu ya mendapatkan materi kuliah dari saya ya. Saya kira kalau rekan-rekan sudah mendapatkan informasi pasti ya dosen pengampunya siapa gitu ya, sudah tercantum namanya di sana gitu ya. Ya, jadi di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri, mungkin biar lebih mengenal ya. Nah, saya sendiri sudah membaca biodata mahasiswa ada ya di list apa namanya di list mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Ya, jadi nama saya sendiri ini ya Erwin Hermawan ya. Kemudian alamat tinggal saya dekat dari kampus UIKA ya. Jadi kalau rekan-rekan mau singgah gitu ya, mau main silahkan. Ya, dari rumah saya ke kampus UIKA sekitar 15 menit lah ya ke kampus. Jadi saya beralamat di Bukit Cimanggu City, di sini Kencana Residen, Cluster Oakwood, Blok KC 3A nomor 1 gitu ya. Silahkan jika mau berkunjung ke rumah, misalkan mau diskusi ya, mau diskusi atau mengumpulkan tugas, saya mau ke rumah aja silahkan ya, mangga ya terbuka. Nah kemudian untuk kotak WA nanti saya minta tolong mungkin dibuatkan grup WA ya untuk kelas ini ya. Jadi untuk kelas ini nanti silakan nanti komtinya membuatkan grup WA untuk kita berkomunikasi ya terkait perkuliahan dan saya minta tolong nanti di-add sebagai admin juga ya di grup WA-nya ya. Jadi ini nomor WA saya silahkan. Kemudian ada email ya nanti untuk tugas-tugas ya. Jadi sebenarnya tugas nanti dikumpulkan lewat LMS UIK ya, nanti bisa lewat LMS UIK, bisa lewat WA atau bisa juga melalui email ya. Atau mungkin nanti ada beberapa file ya akan saya kirim lewat email atau melalui media Google Drive ya untuk apa namanya tuh untuk materi perkuliahan atau tugas ya dan bahan-bahan untuk tugas nanti. Baik, ini kita mulai dengan deskripsi mata kuliah ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi untuk mata kuliah yang kita ampuh ya di sini ya, berjudul Sistem Informasi Geografis ya, plus praktikum ya. Kemudian kodenya ialah 231, ya tadi saya cross check ke rekan-rekan betul ya bahwa mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester 4 gitu ya. Kemudian untuk bobot SKS-nya itu ada 3 SKS ya. Jadi 3 SKS di sini ialah teori dan praktikum.
Jadi mata kuliah ini nanti ada teori dan ada praktikumnya ya. Nanti praktikum saya akan dibantu oleh beberapa asisten praktikum untuk pelaksanaannya. Kemudian mata kuliah ini ada di Fakultas Teknik dan Sains, kemudian prodinya ialah di Teknik Informatika. Ya, saya kira di sini prodi Teknik Informatika semua ya. Nah, untuk mengambil mata kuliah Sistem Informasi Geografis Praktikum ini ya, ada beberapa mata kuliah prasyarat yang wajib rekan-rekan ambil terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, saya kira dengan posisi semester 4 sekarang ya, mata kuliah ini harusnya sudah diambil dan sudah lulus gitu ya. Jadi ada mata kuliah sistem informasi, kemudian ada mata kuliah algoritma dan pemrograman, kemudian ada struktur data dan basis data ya. Coba saya cross check di sini. Sudah lulus semua belum mata kuliahnya ini, mata kuliah prasyaratnya? Alhamdulillah Pak, udah lulus Pak. Alhamdulillah sudah lulus semua. Pak, sudah Pak, alhamdulillah. Baik, jadi rekan-rekan, jika sudah lulus semua mata kuliah ini, berarti bisa mengambil mata kuliah Sistem Informasi Geografis Praktikum. Ya. Nah, kenapa saya tekankan rekan-rekan harus mengambil mata kuliah prasyarat ini terlebih dahulu, gitu ya? Nah, karena di Sistem Informasi Geografis ini merupakan lanjutannya, ya. Nah, jadi rekan-rekan nanti terapin nih, ya, di Sistem Informasi rekan-rekan sudah dapat ilmunya tentang apa itu Sistem Informasi. Di algoritma pemrograman, nah rekan-rekan terkait dengan logika matematika di sana ya, belajar pemrograman. Struktur data, basis data. Nah, ke semua mata kuliah ini itu nanti akan diimplementasikan ya di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Makanya harus mempunyai dasar terlebih dahulu ya sebelum masuk ke SIG. Biar nanti ketika rekan-rekan mengikuti mata kuliahnya itu bisa cepat ya menanggapinya dan sudah tidak terlalu asing lagi nanti terkait apa itu basis data gitu, apa itu pemrograman ya. Baik, ini sedikit tentang deskripsi mata kuliah ya. Jadi mata kuliah ini mata kuliah wajib ya. Jadi mata kuliah wajib bukan pilihan ya. Di mana ini wajib diambil oleh seluruh mahasiswa yang berada di program studi Teknik Informatika. Nah, mungkin kalau ada mata mahasiswa yang dari luar informatika ya, itu merupakan mata kuliah pilihan gitu ya. Tetapi kalau untuk mahasiswa teknik informatika ini merupakan mata kuliah wajib gitu ya. Nah, di dalam mata kuliah SIG ini ya, kita bahas terkait dengan konsep dasar keruangan atau spasial. Nah, rekan-rekan kan sebelumnya sudah pernah kuliah basis data ya. Basis data itu apa, sistem informasi itu apa gitu ya. Nah, penekanannya ya di mata kuliah sistem informasi geografis ya bahwa data yang akan kita olah ialah merupakan data spasial ya, data yang mempunyai aspek ruangan ya. Apa itu data aspek ruangan dan segala macam. Nah, nanti kita akan lebih pertajam lagi di silabus mata kuliah kita nanti ya di RPS yang akan saya jelaskan ya. Nanti kita akan runut ya mulai dari teorinya sampai dengan rekan-rekan nanti melakukan pengolahan dan analisis datanya ya. Nah, kemudian ada komponen-komponen dasar dalam sistem informasi geografi ya, konsep standar kartografis gitu ya. Sampai nanti rekan-rekan itu bisa melakukan analisis geoprocessing. Analisis geoprocessing itu ialah terkait dengan pengolahan data spasial, model data vektor. Nanti akan saya jelaskan. Berikut sampai dengan penyajian peta ya. Jadi bagaimana menyajikan peta sesuai dengan standar kartografis. Saya kira pasti rekan-rekan sudah tidak asing lagi dengan peta gitu ya. Kalau rekan-rekan bermain-main ke Gramedia atau melihat peta di dinding gitu kan, oh itu ada peta. Nah, bagaimana cara membuatnya gitu ya? Bagaimana sih peta itu terlihat indah sekali gitu ya di dinding gitu ya dengan ukuran yang besar gitu ya. Nah, nanti kita pelajari di mata kuliah ini ya, bagaimana menyajikan peta yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kartografis ya. Baik, nah sebelum mulai perkuliahan ya kita sepakati dulu nih ya tata tertib perkuliahannya gitu ya. Biar apa? Biar disiplin ya, biar kita semua disiplin dan bisa mengikuti kuliah dengan baik dan benar sehingga output dari perkuliahan itu bisa tercapai ya. Rekan-rekan bisa dapat ilmunya, rekan-rekan nanti bisa disiplin juga dalam mengikuti perkuliahannya ya. Diharapkan nanti punya keahlian ya, punya skill yang didapatkan dari perkuliahan ini. Baik, yang pertama ya, perkuliahan kita karena sekarang masih dalam masa pandemi ya, jadi dilaksanakan, nah kita sambil melihat keputusan nanti pemerintah ke depan ya. Di sini saya coba online dan online ataupun offline gitu ya. Jadi kalau kita melihat masa transisi sekarang ya,
sebenarnya sudah mulai ini ya PPKM level 2 sekarang ya. Jadi sudah mulai turun sebenarnya ya. Sudah mulai bisa berinteraksi gitu ya. Nah, namun keputusan dari Kemendikbud ya untuk tingkat universitas ya, perkuliahan itu masih ditetapkan secara online gitu ya. Kita nanti melihatlah perkembangannya ya. Nah, jika nanti ada suatu peraturan nanti misalkan dalam 4 minggu atau 2-3 bulan ke depan kita bisa offline gitu ya, nanti bisa memungkinkan untuk dilakukan secara offline. Tentu saja ya, ketika nanti misalkan kita melakukan uji coba secara offline, itu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku ya, misalkan tetap jaga jarak dan tetap menggunakan masker ya. Nah, untuk perkuliahan online ya, nanti saya akan buatkan Zoom meeting ya, link Zoom ya. Jadi nanti link Zoom akan saya buatkan untuk perkuliahan online dan itu akan diberikan H-1 sebelum perkuliahan ya. Kemudian ya, untuk materi-materi perkuliahan nanti saya upload juga di LMS ya, di LMS UIK itu ada, dan rekan-rekan melakukan presensi kehadiran ya. Jadi presensi kehadiran selain saya capture nanti dari Zoom meeting ini untuk presensi kehadirannya ya. Nanti presensi kehadiran bisa diisi juga di LMS ya, di LMS UIK yang sudah disediakan, juga bisa mengunduh materi perkuliahan di LMS UIK. Kemudian untuk total perkuliahan ya, itu ada 16 kali ya sebenarnya ya, 16 kali pertemuan, di mana dalam 16 kali pertemuan ini dibagi ke dalam 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali ujian gitu ya. Nah, untuk pertemuan tatap muka itu dibagi masing-masing 7 kali ya. Jadi ada 7 kali sebelum UTS dan 7 kali setelah UTS menjelang UAS gitu ya. Jadi untuk pertemuannya sekali itu ada 14 kali pertemuan kuliahnya, dan kemudian untuk ujiannya itu 2 kali ya. Jadi ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya, informasi dari program studi yang saya dapatkan itu masih dilaksanakan secara online ya. Jadi nanti ujiannya rekan-rekan itu mengakses soal ujiannya dari LMS UIK, kemudian mengupload kembali di LMS UIK gitu ya. Jadi pelaksanaannya masih secara online. Nah, poin 5 ini perlu kita tetapkan bersama rekan-rekan ya untuk kedisiplinan kita dalam belajar ya. Jadi mengacu ke keputusan rektor juga ya, rektor UIK ya, di mana untuk mata kuliah ya, untuk bisa mengikuti ujian ya, ujian akhir semester, itu untuk kehadiran ialah sekurang-kurangnya 80% ya. Artinya gitu ya, jika terdapat 14 kali pertemuan total perkuliahan, rekan-rekan itu bisa mengikuti ujian minimalnya gitu ya, maksimal ya, maksimalnya bisa mengikuti izin perkuliahan sebanyak 3 kali pertemuan ya. Jadi di sini ya, minimal kehadiran itu 80%. Ya saya harapkan 100% ya, tiap dari 14 kali pertemuan itu rekan-rekan selalu hadir di perkuliahan ya. Nah, namun kan kita tidak tahu ya, ada situasi dan kondisi lain ya. Misalkan rekan-rekan izin gitu ya, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan ya, ada sesuatu hal, silahkan ya. Nah, untuk izin dari perkuliahan itu ialah maksimal 3 kali izin ya. Artinya rekan-rekan jika ingin mengikuti ujian akhir semester harus mengikuti ya, minimalnya ya itu 80% kehadiran. Baik, kemudian ini untuk komposisi penilaian akhirnya, rekan-rekan sekalian ya. Jadi proporsi terbesar ya di sini ialah ujian akhir semester ya. Ujian akhir semester itu ada 40% di sini ya. Kemudian kehadiran, nah tadi ya kehadiran di 14 kali pertemuan yaitu 15%. Artinya jika rekan-rekan selama 14 kali pertemuan itu hadir semua, berarti nilainya 100% gitu ya. Berarti nilai kehadirannya full di sini ya 15% ya. Jadi kehadiran sebanyak 15% ya. Tapi hati-hati juga, kehadiran ini bisa menggugurkan. Artinya apa? Menggugurkan rekan-rekan untuk mengikuti ujian akhir semester ya. Jangan karena kehadiran cuma 15% gitu ya. Saya nanti kuliahnya nyantai aja, oh tidak ya. Walaupun kehadiran 15%, tetapi syaratnya di sini bisa menggugurkan nanti. Tidak bisa mengikuti ujian akhir semester jika kehadirannya kurang dari 80%. Ya. Jadi tolong itu diperhatikan. Kemudian di sini nanti ada tugas. Ya. Tugas 20% ini dari praktikum.
karena bobot mata kuliah ini ialah 3 SKS ya, ada teori dan praktikum. Di sini ya untuk tugas dan praktikum itu bobotnya ialah 20% ya. Dan ada ujian tengah semester ya, ujian tengah semester itu 25% gitu ya. Nah, ini range nilai baku yang disepakati oleh SK Rektor ya dari rektorat. Artinya untuk semua mata kuliah di UIK range-nya itu sama gitu ya. Jadi telah disepakati berdasarkan peraturan rektor terbaru gitu ya bahwa nilai A itu berkisar antara 81 sampai 100. Kalau diperhatikan untuk penilaiannya ya seperti ini. Jadi kalau rekan-rekan mau mendapatkan nilai A untuk mata kuliah ini, tolong semua komponen ini diikuti dengan baik dan benar ya. Baik itu kehadirannya, baik itu tugasnya, baik itu ujiannya ya, itu dilaksanakan dan dikerjakan dengan baik dan benar ya. Baik, ya kita masuk lagi ke substansi mata kuliah rekan-rekan ya. Jadi setelah rekan-rekan belajar mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini ya, itu ada 8 capaian pembelajaran mata kuliah atau CEPMK ya yang didapatkan dari mata kuliah ini ya. Jadi yang pertama rekan-rekan itu di capaian pembelajaran pertama itu akan memahami ya bagaimana sejarah tentang pengembangan pemetaan ya. Kemudian rekan-rekan juga akan memahami konsep dasar dari sistem informasi geografis gitu ya. Kemudian ada memahami komponen dasar dan sumber data dalam sistem informasi geografis ya. Kemudian akan memahami proyeksi peta dan sistem koordinat gitu ya. Kemudian akan memahami mode data vektor dan manajemen basis data spasial gitu ya. Kemudian akan ada konsep dasar dari Global Navigation Satellite System dan penggunaan GPS ya. Kemudian mampu memahami analisis spasial model data vektor ya. Nah, di GIS ini sebenarnya nanti akan banyak serinya rekan-rekan ya. Jadi untuk seri yang pertama itu kita akan fokus di model data vektor gitu ya di sini ya. Jadi kita akan fokus di model data vektor. Nah, nanti rekan-rekan ada mata kuliah nanti di semester depan ya GIS atau pemodelan spasial. Itu kita akan fokus di model data raster ya. Jadi kita step by step nanti untuk mempelajari GIS. Nah, kemudian di yang terakhir, output terakhir ya, rekan-rekan itu mampu nanti bisa memahami kaidah kartografis dalam pembuatan layout peta. Yang tadi saya sampaikan ya, bagaimana cara membuat peta dinding yang baik dan benar, itu ada di kartografis pembuatan layout peta. Nah, ini merupakan silabus rencana pembelajaran semester ke depan, rekan-rekan ya. Jadi ada 14 kali pertemuan ya. Nah, jadi di pertemuan pertama itu dimulai hari ini ya. Mulai hari ini itu ialah pertemuan pertama ya. Nah, dari CPMK tadi ya, dari capaian pembelajaran mata kuliah itu kemudian diturunkan menjadi sub CPMK ya. Jadi sub CPMK ini terdapat ada 14 kali pertemuan ya, yang dari tadi 8 output ya, 8 output yang rekan-rekan akan dapatkan itu kemudian di breakdown di dalam pertemuan mata kuliah gitu ya. Nah, rekan-rekan sekarang masuk ke pertemuan minggu pertama ya, di mana di minggu pertama ini kita akan memahami ruang lingkup perkuliahan ya, rencana pembelajaran semester RPS ya, dan kontrak perkuliahan dari sistem informasi geografis ini ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita mempelajari sesuatu hal ya, nah jadi saya mengacu ke taksonomi Bloom ya di sini ya, ketika kita belajar ya itu ada 3 aspek ya yang harus kita capai gitu ya. Jadi di dalam untuk mendapatkan tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu didapatkan nanti ya diserap oleh rekan-rekan. Itu dilihat dari 3 ranah ya, ada ranah kognitif, afektif dan psikometrik ya. Nah, jadi saya warnakan biru gitu di sini ya. Jadi ranah kognitif itu apa? Jadi kognitif itu berkaitan dengan tujuan belajar ya yang berorientasi pada kemampuan berpikir ya. Nah, berdasarkan taksonomi Bloom, untuk pertemuan pertama saya kategorikan ke dalam C1 faktual ya. Jadi C1 itu di sini rekan-rekan mendapatkan pengetahuan ya, mendapatkan pengetahuan secara menyeluruh tentang apa-apa yang akan dipelajari ya. Faktual itu berdasarkan datanya ya. Kemudian A2 ini untuk ranah afektifnya ya. Afektif itu berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai dan sikap gitu ya. Jadi terkait dengan sikap ya, ranah afektif ini ya, ranah afektif yang saya harapkan ya dari pertemuan di minggu ini ya, rekan-rekan itu bisa menerima
ya. A2 itu menerima dan menanggapi, ya. Menanggapi apa-apa yang saya sampaikan, ya, di materi-materi kuliah ini, ya. Kemudian ada ranah psikometrik, ya. Psikometrik ini terkaitan dengan keterampilan motorik, ya, keterampilan motorik rekan-rekan sekalian, ya. Jadi di sini ada ranah psikometrik, di sini P1 artinya menirukan, ya. Jadi menirukan di sini rekan-rekan bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan, kemudian mengulang kembali, ya, mengulang dan mengimplementasikan gitu ya apa-apa yang sudah saya jelaskan di sini. Baik, ini indikatornya, ya. Saya kira kalau untuk pertemuan pertama belum ada penugasan, ya. Jadi di sini materi pembelajarannya terkait dengan ruang lingkup pembelajaran, ya, yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan ke depan, ya. Nah, di minggu depan rekan-rekan akan mulai mempelajari tentang sejarah pengembangan pemetaan, gitu ya. Jadi kita akan belajar memahami. Nah, makanya di sini udah mulai ini untuk ranah kognitifnya, ya. Karena di sini udah mulai masuk ke materinya, ranah kognitifnya di sini C2 konseptual. Jadi C2 itu rekan-rekan memahami, ya, memahami secara konseptual gitu ya, apa yang disampaikan gitu ya. Nah, ranah afektifnya di sini A2, ya. A2 di sini rekan-rekan bisa menanggapi, ya, menanggapi apa yang saya sampaikan. Kemudian untuk ranah psikometriknya ialah P2 di sini ialah memanipulasi. Artinya memanipulasi ini rekan-rekan bisa merancang, ya, bisa mengidentifikasi, ya, itu memanipulasi. Jadi dari apa yang saya jelaskan rekan-rekan bisa mengidentifikasi kembali, ya. Nah, dimulai pertemuan kedua nanti akan ada tugas kelompok, ya, di mana tugas pertamanya ini silakan nanti rekan-rekan kelas ini ya dibagi kelompok, ya. Saya serahkan pembagian kelompok secara musyawarah, silakan dibagi saja itu oleh komitinya nanti, ya, dibagi sama rata pembagian kelompoknya, di mana mulai minggu depan itu akan ada tugas pertama, ya, yakni setelah rekan-rekan nanti mendapatkan pengetahuan tentang sejarah pengembangan pemetaan gitu ya dari konsep dasar GIS. Nah, rekan-rekan nanti membuat suatu makalah, ya, membuat suatu makalah tentang sejarah pengembangan pemetaan, ya. Jadi nanti dimulai minggu kedua nanti akan ada tugas pertama, ya. Nah, kemudian akan dilanjut, ya, pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga itu menjelaskan konsep dasar dan tren pengembangan penerapan GIS, ya. Nah, jadi setelah pelajari tadi, ya, konsep pengembangan peta, ya. Dulu tuh peta itu dibuat orang-orang zaman dulu tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, di pertemuan ketiga kita lanjut dengan tren pengembangan ke depan. Jadi kalau pertemuan kedua kita belajar masa lampau tentang peta gitu ya. Nah, di pertemuan ketiga kita akan lihat tren dari GIS ke depan tuh apa sih gitu, pengembangannya itu seperti apa gitu ya. Nanti akan dibahas di pertemuan ketiga dan nanti akan ada tugas lagi ya di pertemuan ketiga, nanti ada tugas dua ya. Tugas duanya ialah membuat makalah kelompok ya tentang tren pengembangan dan penerapan dari GIS gitu ya. Nah, metodenya nanti small group discussion ya, silakan ya. Jadi bekerja kelompok ya, dalam kelompok kecil misalkan satu kelompok nanti beranggotakan antara 5 sampai 6 orang ya dalam satu kelompoknya. Itu namanya juga tugas kelompok ya, bukan perorangan ya. Jadi yang mengerjakan bersama-sama gitu ya, nanti buat makalahnya. Kemudian kita lanjut minggu 7. Nah, minggu 7 ini ialah minggu terakhir nih sebelum ujian tengah semester, rekan-rekan sekalian ya. Jadi nanti untuk bahan ujian tengah semester itu pertemuan minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Nah, di minggu ke-7 nanti kita akan pelajari bagaimana merumuskan ya dan mengembangkan manajemen basis data spasial ya. Di pertemuan minggu ke-6 kita sudah dapatkan nih data-data spasialnya gitu ya. Tapi belum dilakukan manajemen basis data. Nah, itu kita bahas di pertemuan ke-7 ya, bagaimana melakukan manajemen dari basis data spasial ya, sehingga nanti didapatkan apa yang kita sebut dengan SDBMS atau Spatial Database Management System ya. Nah, itulah yang membedakan dengan sistem informasi ya. Bagi rekan-rekan yang sudah mengambil mata kuliah basis data, sistem informasi pasti tidak aneh lagi, tidak asing lagi dengan istilah database management system. Pasti ya. Nah, di dalam mata kuliah GIS ini ada spasialnya nih. Jadi makanya Spatial Database Management System. Nah, itu ya. Jadi 7 materi yang saya jelaskan sebelumnya ini ya, itu nanti akan diujikan di ujian tengah semester ya. Jadi ujian tengah semesternya nanti dilaksanakan secara online. Untuk bahan-bahan yang diujikannya itu dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 ya. Kemudian akan dilanjut ya setelah ujian tengah semester
itu masuk ke minggu ke-9. Nah, ini masuk nanti pertemuan sebelum ujian akhir semester gitu ya. Jadi setelah UTS nanti kita kuliah lagi ya, masuk ke pertemuan ke-9. Kita lanjut ya. Nah, jadi kalau pertemuan 1 sampai 7 itu terkait dengan konsep dasar rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan akan apa namanya itu dipahamkan dulu lah ya, teorinya tuh lebih memahami dulu teori gitu ya. Nah, untuk pertemuan 9 sampai 14 itu lebih ke praktis. Ya, nanti akan dipelajari juga di sini tentang prinsip skala peta. Skala peta itu apa, bagaimana cara membuatnya, nanti juga akan dibahas di sini ya. Nah, di sini 14-15 digabung sebenarnya ya. Jadi minggu ke-14 itu ialah teorinya sebenarnya ya. 15 itu lebih ke prakteknya ya. Di pertemuan ke-15 nanti kita lebih ke praktik bagaimana cara membuat layout peta yang baik dan benar ya. Tentu saja nanti masih menggunakan software ArcGIS ya untuk pembuatan layout petanya. Nah, itu ya rekan-rekan. Jadi sampai dengan pertemuan ke-15 terakhir ya, 14-15 ya, nanti di sini ya. Ini ialah pertemuan perkuliahan ya. Jadi ini ilmu-ilmu yang akan rekan-rekan dapatkan dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis Praktikum ya. Nah, kemudian di minggu ke-16-nya itu ialah evaluasi akhir semester ya, atau ujian akhir semester ya. Nah, untuk materi yang diujikan ya, itu dari materi ke-9 sampai ke materi ke-15 ya. Jadi materi yang diujikan ialah dari materi perkuliahan 9 sampai dengan materi perkuliahan ke-15 ya. Baik ya. Sebelum saya masuk ke referensi, silahkan jika rekan-rekan ada yang mau ditanyakan terkait materi-materi perkuliahan yang kita pelajari 14 kali pertemuan ya. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan rekan-rekan sekalian? Jelas, Pak. Bisa, Pak. Jelas ya. Ada yang mau ditanyakan terkait materi perkuliahannya, apa yang akan dipelajari? Pak, nanti Pak untuk praktikum Pak, Ya. itu online apa offline Pak? Baik. Nah, untuk praktikum nanti ada yang online dan ada yang offline ya. Nah, untuk yang pengolahan data ya, pengolahan datanya saya kira nanti akan dipandu secara online ya. Jadi nanti rekan-rekan ada Zoom, nanti saya akan pandu, juga dipandu juga oleh asisten praktikum secara online ya untuk pengolahan datanya. Namun untuk pengambilan data di lapangan itu offline seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi rekan-rekan nanti mencatat titik-titik koordinat di lapangan gitu ya. Nanti kita akan koordinasi dengan asisten. Nah, begitu juga nanti rekan-rekan sekalian berkoordinasi dengan asisten untuk pelaksanaan pengambilan data di lapangannya, ya. Jadi untuk pengambilan data di lapangan itu offline, ya. Nah, tentu saja nanti dibagi kelompok karena tidak bisa berkerumun ya, karena masa pandemi masih. Nanti kita atur jadwal, misalkan untuk kelompok 1 hari apa, kelompok 2 hari apa, gitu ya. Jadi tidak disekaligus-kan, gitu ya. Jadi untuk pengambilan data nanti akan dilengkapi juga dengan GPS. Ya, nanti akan tiap kelompok itu akan dilengkapi dengan GPS, bisa GPS handheld ataupun GPS yang dari Android. Silahkan nanti akan dipandu dan ditemani oleh asisten praktikum di lapangan ya untuk pengambilan datanya. Kemudian jika data sudah terkumpul, nah praktikumnya kita online ya. Jadi rekan-rekan nanti buka laptopnya secara online, nanti akan dipandu ya penggunaan software. Karena kalau pengolahan data kita bisa pandu dari online ya dengan menggunakan ArcGIS. Nanti bisa direkam gitu ya, nanti bisa direkam step by step-nya dan rekan-rekan nanti bisa mengikuti apa namanya kembali apa-apa yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi untuk praktikum ada 2 metode pelaksanaannya, ada offline dan online. Bagaimana Fajar, apakah bisa cukup menjawab? Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya, bagus tuh pertanyaannya ya. Baik, rekan-rekan sekalian ya, dalam pelajari sistem informasi geografis ini gitu ya. Nanti ada beberapa buku nih, beberapa buku referensis ya. Jadi untuk bahan-bahan materi kuliah ya yang saya sampaikan di perkuliahan, saya ambil dari 3 referensis ini ya. Jadi ada Introduction Geographic Information System gitu ya. Kennedy tahun 2013 ya. Kemudian ada Geographic Information System ya edisi keempat ya. Jadi karangannya Longley ya, Goodchild gitu ya. Kemudian, nah saya sebenarnya kalau untuk teknis di ArcGIS lebih banyak mempelajari di buku ini ya. Jadi Introduction to Geographic Information System ya, with ArcGIS. Nah di sini ini bukunya itu selain teori ya, itu lebih banyak ke praktik ya. Nah jadi untuk menguasai ArcGIS ya, rekan-rekan ini textbooknya ya dalam bahasa Inggris ya. Ini dari Chang
ya tahun 2000 yang ini ya apa namanya itu, ini karangannya Michael Kennedy, ini 2013 ya. Ini lebih banyak di teknis ya untuk pengolahan data di ArcGIS-nya ya. Nah, ini untuk textbook yang internasional. Silakan nanti akan saya share 3 buku ini ya. Saya sudah mempunyai ya, sudah mempunyai PDF-nya, PDF dari 3 buku ini nanti akan saya share untuk rekan-rekan bisa pelajari juga ya langsung dari textbook-nya. Nah, selain buku-buku bereferensi dalam bahasa Inggris, ya, nah nanti ada buku dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi jika rekan-rekan, aduh, saya agak pusing nih bacanya nih, udah mudeng gitu ya. Nah, silakan ya, jika mau belajar yang apa namanya dalam bahasa Indonesia, ini ada 3 buku yang saya sarankan, ya. Di mana dari 3 buku ini saya ambil juga untuk materi perkuliahan, ya. Jadi materi perkuliahan saya ambil dari 3 buku yang tadi ya, yang internasional, ya, kemudian dari buku berbahasa Indonesia juga. Untuk materi perkuliahan saya perkaya dengan jurnal-jurnal terupdate ya, yang terkini ya tentang sistem informasi geografis. Nah, untuk buku-buku yang bahasa Indonesia ini silakan rekan-rekan bisa dapatkan juga di Gramedia. Ya, tidak ada soft file-nya kalau ini ya. Kalau untuk PDF yang internasional tadi saya ada PDF-nya, tapi kalau untuk yang berbahasa Indonesia silakan sambil main-main ke Gramedia. Saya kira buku ini sudah cukup banyak di Gramedia tersedia ya. Jadi ada sistem informasi geografis itu karangannya Pak Edi Prahasta, penerbitnya Informatika ya. Kemudian ada ArcGIS ya. Nah, ini tebal sekali bukunya ya. Hampir sekitar 800 halaman ya. Itu cetakan dari Geosiana Press ya. Nah, di sini sangat lengkap sekali mengulas tentang penggunaan tools ArcGIS ya, dari dasar hingga mahir ya. Silakan. Ini sangat bagus sekali buku belajar ArcGIS Top 10 ini ya, ini cukup detail sekali ya. Kemudian ada buku lain juga, ini karangan masih Pak Edi Prahasta ya tentang tutorial ArcGIS. Nah, kalau ini menyajikannya memang tidak apa namanya tidak tebal bukunya ya, tetapi di dalam penyajiannya di buku ini cukup padat ya, cukup padat itunya keilmuan yang ada di buku ini ya. Silakan untuk 3 buku ininya rekan-rekan bisa mengakses di Gramet, atau kalau misalkan saya malas ke Gramet mau online, oh banyak kok ya di Bukalapak atau di Tokopedia juga, kalau di search itu akan keluar buku-buku ini. Bisa dibeli secara online, atau mau sambil jalan-jalan silakan bisa main-main ke Gramedia ya untuk mendapatkan buku ini. Ya baik rekan-rekan, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk materi perkuliahan pertama hari ini ya. Jadi ini sampai buku yang nanti jadi referensis ya. Nah, minggu depan kita mulai masuk ke materi perkuliahannya ya. Jadi minggu depan kita masuk ke materi perkuliahan pertamanya tentang substansinya ya. Kita akan pelajari terkait dengan pengembangan pemetaan ya. Jadi sebelum kita belajar apa itu GIS, apa itu peta, ada baiknya kita belajar sejarah dulu ya, karena orang yang ini tidak lupakan sejarah, betul nggak? Seperti itu ya. Jadi kita belajar sejarah dulu deh dari nenek moyang, kenapa sih bisa ada peta, dan peta itu untuk apa sih zaman dulunya gitu ya. Nah, jadi minggu depan sebenarnya kita akan belajar tentang sejarah ya. Nah, rekan-rekan kan sudah pernah belajar sejarah ya, zaman SMA dulu gitu ya. Nah, tetapi sejarah yang akan kita pelajari di minggu depan ialah sejarah tentang peta. Sejarah tentang pengembangan peta yang pernah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita dulu ya di zaman masa lampau ya. Bapak, saya mau nanya. Oh, silakan Rara. Untuk mata kuliah S3 ini, software yang harus kami install apakah ArcGIS aja atau ada lagi yang lain? Oh, oke, baik. Ya, terima kasih Rara ya. Ya, jadi untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini ya, jadi kita akan mulai mengolah model data vektor ya, terutama kita harus menguasai di sini, silakan ya diinstal ArcGIS. Selain ArcGIS, karena ArcGIS itu berbayar, nah jadi di lab kita itu kita sudah membeli ya license-nya, jadi ada 6 software yang sudah kita beli dan berlicense, itu bisa digunakan ya di lab Geoinformatika, di lab Geospatial Information Technology ya, menggunakan software ArcGIS. Ada juga software yang free ya, open source ya, itu menggunakan Quantum GIS, QGIS ya. Silakan itu bisa diinstal juga ya. Nanti outputnya sama ya, bedanya hanya di ArcGIS itu berbayar, Quantum GIS itu open source ya. Kita akan gunakan dua-duanya nanti ya. Jadi ada ArcGIS, silakan nanti diinstal juga untuk software Quantum GIS ya. Nah, untuk melengkapi yang lain mungkin nanti bisa diinstal juga aplikasi Google Earth ya. Google Earth itu bisa diakses secara free juga. Softwarenya open source. Jadi nanti tinggal diinstal ya, kemudian
sudah nanti tinggal dipelajari ya tentang Google Earth ya. Jadi Google Earth itu open source ya, bisa di-download dan silakan nanti diinstal. Jadi saya kira kalau untuk mata kuliah JS kita cukup di 3 software itu saja dulu ya. Jadi ada ArcGIS, kemudian ada Quantum JS dan ada Google Earth ya yang bisa diinstal. Itu Rara ya. Bisa cukup menjawab? Bisa Pak, terima kasih. Ya, baik. Jadi silakan rekan-rekan mahasiswa nanti mempersiapkan ya software-software. Nanti akan dipandu juga oleh asisten. Saya sudah minta tolong ke asisten untuk menyiapkan softwarenya. Nanti akan dibagikan ke rekan-rekan mahasiswa sekalian. Dan silakan, kalau untuk install nggak perlu diinstalkan ya. Untuk rekan-rekan mahasiswa harus bisa menginstal sendiri ya. Tidak terlalu repot kalau untuk menginstalnya. Banyak tutorialnya di YouTube dan segala macam. Ya. Baik, ada yang lain yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya untuk materi perkuliahan hari ini ya. Nanti kita akan lanjutkan materi perkuliahannya di minggu depan ya, di perkuliahan kedua. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, rekan-rekan mahasiswa terima kasih ya atas. Oh, saya akan capture dulu ya untuk share screen. Silakan saya minta tolong untuk di on cam kan apa namanya? Videonya. Baik, beberapa yang bisa di on cam kan. Baik, akan saya capture ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian ya sudah mengikuti perkuliahan pertama. Nanti kita lanjut ya pertemuan berikutnya di minggu berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup perkuliahan hari ini dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.